Krisis keuangan, sesuatu yang bisa mengubah dunia dalam semalam, menyebabkan kerusakan ekonomi dan sosial yang luar biasa besar. Tapi, gimana kalau kita bisa melihatnya datang? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita jelajahi hari ini. Perburuan tanpa henti untuk menemukan sinyal yang bisa memperingatkan kita semua sebelum badai berikutnya menghantam. Nah, ini dia inti permasalahannya. Selama puluhan tahun, para ekonom, sejarawan, dan ilmuwan data terbaik di dunia sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Jadi, apa mereka berhasil? Yuk kita telusuri perjalanannya. Oke, jadi begini rencana kita. Kita akan bedah dulu masalah prediksinya. Lalu kita lihat dari sudut pandang para ahli sejarah, beralih ke analisis naratif, intip sedikit model-model matematika yang rumit, dan akhirnya kita akan ungkap sebuah sinyal baru yang sangat menjanjikan. Oke, mari kita masuk ke masalah utamanya. Memprediksi krisis itu bukan cuma sekedar latihan akademis ya. Ini tentang melindungi mata pencarian jutaan orang dan menjaga stabilitas ekonomi global. Coba deh bayangkan, PHK massal, tabungan seumur hidup yang lenyap begitu saja dan butuh bertahun-tahun untuk pemulihan yang lambat. Taruhannya tuh tinggi banget, makanya pencarian indikator peringatan dini ini jadi sangat penting. Jadi dari mana kita mulai? Ya, logisnya kita lihat ke belakang, ke masa lalu. Pendekatan pertama dan yang paling dasar adalah dengan mempelajari bencana-bencana keuangan sebelumnya yang dipelopori oleh para sejarawan ekonomi. Para sejarawan itu kayak detektif. Mereka menyisir data ekonomi dari ratusan tahun yang lalu, mencari pola atau kesamaan yang sering muncul tepat sebelum krisis melanda. Mereka mengukur siklusnya dari titik tertinggi ke titik terendah untuk paham separah apa kerusakannya. Nah, yang menarik banget dari riset mereka adalah identifikasi berbagai jenis krisis. Salah satu yang paling merusak adalah yang disebut krisis kembar atau twin crisis. Ini adalah skenario mimpi buruk, di mana sistem perbankan sebuah negara runtuh di saat yang bersamaan ketika nilai mata uangnya anjlok. Benar-benar pukulan ganda. Biar Anda kebayang dampaknya, riset dari Reinhardt dan Rogoff menemukan kalau rata-rata kehancuran pasar saham setelah krisis pasca Perang Dunia Kedua itu mencapai 55%. Bayangkan, lebih dari setengah nilai pasar saham ludes. Skala kehancuran yang kita bicarakan ini segitu besarnya. Tapi, ya, pendekatan historis ini nggak sempurna. Menentukan ambang batas krisis, misalnya bilang rasio utang 90% itu berbahaya, itu bisa jadi subjektif. Lagi pula, pakai rata-rata sederhana itu bisa menyembunyikan dinamika kompleks yang sebenarnya mendorong sistem ke tepi jurang. Itu kayak mencoba memprediksi longsor cuma dengan melihat curah hujan rata-rata. Padahal yang paling penting adalah satu hari hujan super lebat yang datang tiba-tiba. Nah, keterbatasan dari angka-angka ini mendorong para peneliti ke arah yang baru dan, jujur, menarik banget, yaitu bahasa. Gimana kalau peringatannya itu nggak cuma ada di data, tapi juga di dalam kata-kata yang dipakai para pembuat kebijakan dan analis? Peneliti seperti Romer dan Romer mulai menganalisis laporan-laporan ekonomi, misalnya dari OECD. Mereka mencari kata-kata kunci yang syarat emosi ini. Dan ternyata, frekuensi kemunculan kata-kata ini bisa jadi indikator yang kuat akan adanya tekanan keuangan yang sedang menumpuk. Jadi intinya di sini adalah mengubah data kualitatif, kata-kata, menjadi sinyal kuantitatif. Mereka mengambil ribuan halaman laporan, mengidentifikasi istilah-istilah pemicu ini, dan mengubahnya menjadi skor numerik. Katakanlah skala tingkat keparahan dari 0 sampai 15. Tiba-tiba, sentimen pun jadi data yang bisa diukur. Oke, dari kata-kata kita pindah ke mesin, ke pendekatan yang lebih otomatis dan terstruktur. Dengan kekuatan komputasi yang makin canggih, para ekonom mulai membangun model-model matematika yang dirancang untuk berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Di sini ada dua aliran utama lah. Di satu sisi ada model pemicu, di mana alarm bakal bunyi kalau satu variabel, misalnya utang, melewati garis merah. Di sisi lain, ada model pergeseran rezim yang lebih canggih. Model ini nggak cari satu pemicu, tapi lebih ke mendeteksi kapan seluruh perilaku sistem ekonomi bergeser dari yang tadinya stabil jadi nggak stabil. Mirip seperti ekosistem yang tiba-tiba berubah karena satu faktor kecil. Ujung-ujungnya tujuan semua model ini sama, memberikan senjata kepada bank sentral dan regulator, alat yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan seperti memperketat standar pinjaman sebelum gelembungnya pecah, bukan sesudahnya. Dan ini membawa kita ke metode yang paling mutakhir, sebuah pendekatan baru yang mencoba menggabungkan semua yang terbaik dari metode-metode sebelumnya, cakupan sejarah yang luas, kekuatan pemodelan, dan teknologi canggih. Namanya metode Clio-Krisis. Pendekatan inovatif ini menggunakan teknik dari bidang yang disebut pemrosesan sinyal.
Anggap saja ini seperti cara untuk menyaring semua kebisingan atau noise di pasar keuangan untuk menemukan sinyal tersembunyi dari ketidakstabilan yang akan datang. Dan gambar ini menunjukkan cara kerjanya dengan sangat jelas. Coba lihat plot di bagian atas. Itu data pasar global yang mentah, acak-acakan, dari tahun 1960 sampai 2022. Nah, di bagian bawah Anda lihat hasilnya, sinyal krisis yang bersih dan tajam yang diekstrak dari semua kebisingan itu. Setiap batang hitam itu menandai titik perubahan yang terdeteksi, momen di mana sistem secara fundamental bergeser. Jadi gimana caranya ini bisa terjadi? Teknologi intinya adalah pemrosesan sinyal. Ini pada dasarnya seperti teknologi noise cancelling di headphone kita, tapi untuk data keuangan. Dia mengambil banyak aliran data yang kompleks, misalnya harga saham dari seluruh dunia, lalu menghilangkan semua fluktuasi acak untuk mengungkap tren dan titik-titik krusial yang tersembunyi di baliknya. Tabel ini merangkum seluruh perjalanan kita dengan sangat baik. Kita mulai dari pendekatan berbasis ahli yang hasilnya cuma krisis atau tidak krisis. Lalu analisis tekstual memberi kita skor tingkat keparahan yang lebih detail. Kemudian model-model statistik bisa mendeteksi perubahan rezim tinggi atau rendah. Dan sekarang pemrosesan sinyal memberikan output paling canggih, kapan tepatnya krisis terjadi, dan jenis krisisnya apa. Nah, inilah keunggulan sebenarnya. Alih-alih cuma melihat satu atau dua indikator secara terpisah, metode Clio-Crisis ini bisa menganalisis puluhan, bahkan ratusan indikator secara bersamaan. Ia bisa menemukan pola-pola halus yang terlewatkan oleh semua pendekatan lain. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan jauh dari yang tadinya cuma melihat ke belakang. Kita punya alat yang lebih cerdas, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Apakah kita sudah memecahkan teka-tekinya? Atau jangan-jangan sifat krisis itu sendiri terus berubah, selalu selangkah lebih maju dari upaya kita untuk memprediksinya? Itu pemikiran untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.